belum masuk ke basic programming dari M172 dan M171, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apakah itu M172 dan M171. Nah, yang pertama itu M171 dan M172 itu adalah produk PLC dari Schneider, yang dimana PLC ini khusus dibuat untuk plan HVAC. Sebenarnya bisa dibuat untuk plan yang lain, tapi library-library di dalam M171 dan M172 ini itu terdapat library yang khusus untuk pemrograman di HVAC. Untuk software pemrogramannya sendiri adalah EcoStructor, Machine Expert, HVAC. Berikut adalah tampilan dari M171 dan M172. 171 berikut adalah controllernya. Ini adalah expansion, display, dan sensor yang digunakan di M171. Contoh sensornya. Nah, M171 pada controller itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah optimize dan yang kedua adalah performance. Nah, untuk M171 sendiri itu lebih ke simple dan compact mesin. Jadi tidak memungkinkan untuk menghandle plan secara besar. Nah, berikut adalah M172. Nah, M172 juga dibagi menjadi dua, yaitu optimize dan performance. Nah, berikut adalah expansion-nya. Dan ini untuk tampilan HMI-nya. Ini. Nah, ini adalah contoh sensornya yang bisa digunakan. Nah, untuk M172 itu digunakan untuk for any size, untuk segi plan-nya. Nah, kita bisa menggunakan pada plan VAC, untuk plan sorting, ataupun yang lainnya. Tapi dia lebih ke expert untuk HVAC, soalnya di dalam dari software pemrogramannya ada sebuah blok untuk pengontrolan di HVAC. Seperti itu. Berikut adalah yang selanjutnya adalah M172, perbedaan dari optimize dan performance. Apakah itu optimize dan performance? Fitur-fitur apa sajakah yang ada di sini, optimize dan performance? Nah, optimize Modicon M172 performance itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu M172 yang memiliki 7 I/O dan 18 I/O, dan selanjutnya M172 performance yang memiliki 28 I/O dan 42 I/O di sini. Untuk optimize, dia tidak memiliki untuk 7 I/O-nya, tetapi memiliki untuk 18 dan 28 dan 42 I/O. Nah, untuk expansion-nya sendiri sama, ada yang 12 dan 28. Sama, kita bisa menggunakan expansion ini untuk M172 dan M1 yang memiliki 18 I/O ataupun 28 dan 42. Nah, ini untuk displaynya sendiri. Sebenarnya kita bisa menggunakan HMI apa saja, yang penting memiliki fitur Modbus TCP ataupun RTU, seperti itu. Nah, ini untuk performance, dia memiliki fitur Ethernet port, web server, FTP client, observer, remote download. Untuk downloadnya, untuk mendownloadkan program ke M172 itu bisa menggunakan USB port. Kemudian communication yang ada di dalam M172 adalah Modbus TCP dan Modbus serial. Nah, selanjutnya adalah Bagnet IP dan MSTP. Nah, ini selanjutnya adalah CAN bus. Nah, di sini kita bisa ada data logging. Untuk kita logging, dia memiliki micro SD card di sini.
Selanjutnya untuk scale-nya dia ada 7 atau 8 sampai 18. Nah, ada yang 28 dan 42. Nah, ini adalah perbedaan dari performance dan optimize. Nah, di performance sendiri itu memiliki, untuk CAN bus itu dimiliki oleh optimize dan performance, semua seri di optimize dan performance. Nah, untuk RS85 dan Modbus serial ataupun Bagnet MSTP itu keduanya memiliki. Nah, untuk RS485 Modbus serial or Bagnet MSTP juga mempunyai. Nah, di sini yang berbeda. Di RJ45 untuk Modbus TCP, Bagnet IP, dan Ethernet. Nah, di Optimize itu via add-on, jadi ada tambahan expansion. Nah, untuk performance dia sudah tersedia. Untuk USB-A pada Optimize dia tidak memiliki, dan pada performance dia memiliki. USB Type B, keduanya memiliki USB Type B. Dan untuk micro SD card itu pada Optimize dia tidak memiliki, seperti itu. Nah, untuk I/O-nya, untuk performance ini yang 7 I/O dan DIN rail mounting yang dipasang dengan DIN rail. Nah, memiliki 2 digital input, yang dimana 2 digital input adalah 24 volt DC high speed counter. Nah, untuk USB connectivity adalah USB-A untuk USB stick dan USB Type B mini untuk kita connect ke PC. Communication module, one communication module of 2 DIN optional. Di sini kita bisa menambahkan communication module yang lain, seperti itu. Nah, micro SD card slot di sini digunakan untuk logging data dan web visualization pada servernya. Jadi kita dapat membuat web visualization yang dimana web tersebut akan disimpan pada micro SD card untuk penyimpanan tampilan webnya. Nah, selanjutnya adalah di sini memiliki 3 digital output, yang dimana satu outputnya adalah relay SPDT 1A 1 ampere dan 2 relay SPST 3 ampere with the same common, jadi kabelnya menjadi satu. Untuk komunikasinya sendiri 2 RS485, yang pertama adalah 2 kali master slave, yang satu otomatis, yang untuk yang pertama dia otomatis menjadi master, dan yang kedua bisa kita ubah dia menjadi master atau slave. Nah, untuk bagnetnya kita bisa mengubah, yang dimana slave ini kita bisa ubah menjadi bagnet juga. Selanjutnya adalah 1 kali Modbus TCP dan Bagnet IP yang menggunakan port RJ45. Nah, satu, dan yang terakhir adalah 1 CAN bus expansion. Untuk analog input di M172 yang 7 I/O ini, 7 I/O relay, jadi TM172P, P adalah performance, DG077 adalah I/O-nya, dan R adalah untuk output dari PLC-nya. Dia menggunakan relay atau transistor. Nah, di sini 2 analog input itu configurable. Jadi kita bisa mengkonfigurasi untuk analog inputnya, bisa menjadi digital input 0 sampai 20 mA, 4 sampai 20 mA,
0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, PTC, PT100, seperti itu. Nah, untuk display dan keyboard ini tergantung serinya. Jadi apabila PBG ini dia memiliki display yang bisa digunakan untuk monitoring juga, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sensor power supply. Di sini dia memiliki output untuk sensor power supply yaitu 5 volt dan 24 volt. Nah, selanjutnya adalah power supply-nya sendiri. Nah, dia bekerja di tegangan 24 volt, 20 sampai dengan 38 volt DC. Selanjutnya adalah untuk M172 yang 18 yang performance dan memiliki 18 I/O. Nah, di sini sama, memiliki 2 digital input, memiliki USB connectivity, communication module juga, micro SD card. Nah, analog output ada 2 juga. Nah, berbedanya di sini M172 yang 7 I/O dan 18 I/O adalah untuk analog outputnya. Di M172 18 I/O memiliki 2 analog output yang masing-masing memiliki keluaran atau output 0 sampai 10 volt, 4 sampai 20 mA dan PWM dengan 2 kHz, kecepatan 2 kHz, 2 kHz 24 volt DC. Nah, untuk 6 ini selanjutnya adalah digital output. Dia memiliki 1 SPDT relay, 2 SPST, 1 SPST dengan maksudnya 2 di sini adalah dia memiliki common yang sama. Satu di sini common-nya berbeda dengan yang atas, dan 2 di sini independent relay dengan common yang berbeda lagi. Jadi memiliki 3 common, 1, 2, 3, 4 untuk relaynya. Nah, masing-masing untuk SPST-nya adalah 3 ampere relaynya, dan yang SPDT itu memiliki kontak 1 ampere untuk kontaknya. Communication modulnya adalah sama seperti 7 I/O. Nah, di sini yang banyak itu adalah analog input yang fungsinya sama juga. Gitu. Nah, yang optimize di sini perbedaannya. Dia memiliki I/O yang sama. 2 input, 2 DI, 2 AO, 6 DO, dan 8 analog input. Nah, untuk yang berbeda adalah USB A for USB stick. Nah, dia tidak memiliki. Selanjutnya adalah micro SD, dia tidak memiliki, dan satu lagi adalah Modbus TCP and BACnet IP. Ini bisa dimiliki untuk M172 yang optimize dengan penambahan communication module. Seperti itu. Itu sedikit dari saya untuk pengenalan M172. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke programming M172. Nah, untuk softwarenya sendiri adalah Machine Export HVAC. Ini software free untuk softwarenya. Kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada M172 yang 18 I/O, 07 sampai 18 I/O, pemrogramannya pakai ini, konfigurasinya. Nah, ini untuk M172 yang 28 sampai dengan 42. Ini untuk LCD HMI, dia pemrogramannya juga di sini.
Nah, ini untuk M171 seperti ini. Oke. Coba kita buat suatu program di M172. Nah, setelah masuk, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada menu configuration, programming, display, dan commissioning. Nah, kita masuk ke programming. Nah, M172 di sini ada fitur Modbus Object. Nah, Modbus Object ini apa sih? Di sini ada 4. Yang pertama, EEPROM parameter. Yang kedua adalah status variabel. Yang ketiga, enum. Yang keempat adalah BIOS parameter. Nah, BIOS parameter ini digunakan untuk konfigurasi pada M172. Ini. Di sini terdapat banyak fitur, yaitu untuk scale AI, untuk IP, Ethernet, setting IP Ethernet, setting port Ethernet, setting Modbus serial, seperti itu. Dan di sini ada untuk setting analog inputnya, ada 8. Seperti itu. Nah, untuk EEPROM parameter sendiri itu digunakan untuk menyimpan data yang dimana variabel data tersebut itu akan diingat oleh si PLC. Jadi walaupun PLC-nya mati, data terakhir yang ada di variabel tersebut tetap tidak akan berubah, akan tetap sesuai dengan data yang terakhir, seperti itu. Nah, untuk status variabel di sini, status variabel itu adalah seperti global memory, global variabel yang digunakan di M172. Di sini kita menggunakan basic pemrogramannya adalah variabel, bukan memori. Seperti itu. Nah, untuk I/O mapping ini adalah untuk configuration atau penamaan analog input, digital input, dan analog output dan digital output, seperti itu. Untuk lokal di sini adalah lokal yang ada pada M172, yaitu bawaan dari M172, I/O yang bawaan dari M172. Nah, untuk build sendiri itu digunakan untuk expansion. Jadi I/O expansion itu harus di config di sini di field. Selanjutnya adalah website di sini untuk web visualization. Selanjutnya ada Portnet Object, Lownwalk, Canvas, RS485. Nah, yang di sini adalah Portnet MSTP. Nah, di sini tidak bisa diubah. Nah, untuk RS4852 itu bisa diubah. Kita bisa memilih Portnet MSTP atau Modbus Master for Field. Nah, yang terakhir adalah Ethernet. Untuk kita setting Modbus TCP. Nah, itu untuk configuration. Yang selanjutnya adalah masuk ke programming. Contoh, kita akan membuat lampu dengan start stop seperti itu. Nah, di sini ada banyak fitur. Fitur yang ada di sini adalah yang pertama itu untuk compile PLC project. Nah, yang ini untuk simulation mode. Nah, selanjutnya adalah connect ke target. Jadi kita connect menggunakan fitur ini untuk connect ke PLC. Nah, di sini ada tab-tab lagi. Nah, ini untuk library-nya. Nah, library ini kebanyakan adalah library untuk
HVAC. Jadi ada application air, AHU, air handling unit, terus setelah itu measurement, maintenance, refrigeration, seperti kompresor alarm management, kompresor APP limit, kompresor control on off, seperti itu. Yang basic, untuk basic sendiri ada RS dan SR dan FF, flip flop, seperti itu. Conversion, bit to byte, bit to word, byte to bit, byte to word to bit, word to byte. Counter juga, dan edge detection. Nah, ada timer juga. Itu. Nah, untuk di bawah sini ada lagi. Nah, ini untuk basic operation. Basic operation yang bisa kita gunakan untuk pemrograman di M172. Sekarang kita mulai langsung saja untuk pemrograman. Yang pertama adalah add new program di sini. Nah, kita bisa memilih bahasa yang ingin kita gunakan. Ada instruction list, function block diagram, ladder, statement list, dan structure function chart di sini. Contoh, kita buat nama programnya adalah contoh lampu ini. Nah, assign. Nah, di sini ada assign to. Jadi dia itu task yang dieksekusi. Jadi dia apabila kita memilih time, jadi dia dieksekusi terlebih dahulu. Maksudnya diprioritaskan, seperti interrupt. Yang kedua adalah background, dia running pada background program. Jadi apabila background dan time running bersamaan, maka yang diprioritaskan itu adalah time. Nah, yang selanjutnya adalah ketika booting, program yang running ketika booting. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah program yang running ketika inisialisasi saja. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memilih background. Dan, nah, seperti ini. Ini adalah menggunakan bahasa pemrograman FBD. Untuk wiring diagram, di sini wiring diagramnya adalah seperti ini. Carikan untuk wiring diagram yang ada pada modul. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya menggunakan ppstart dan ppstop. ppstart masuk pada DI dengan ppstartnya adalah NC dan ppstop adalah NC di DI1 dan DI2. Dia masing-masing membutuhkan 24 volt. Itu. Untuk wiring outputnya adalah seperti ini. Ini untuk lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Nah, di sini tadi relay untuk SPDT. Jadi single pole double through. Jadi satu input dua keluaran. Ini adalah untuk NO-nya dan ini untuk NC-nya. Nah, untuk relay SPDT dia ada di DO3. DO1 untuk lampu merah, DO2 untuk lampu kuning, dan DO3 untuk lampu hijau. Seperti itu. Di sini sebelum kita membuat programnya, kita config untuk I/O-nya. Kita config-nya tadi di lokal. Setelah itu digital input, ini adalah tombol start. Digital input. Nah, ini adalah start. Dan kedua adalah stop. DOL3 tadi adalah lampu merah,
L merah, ini adalah L kuning, dan L hijau. Nah, setelah kita konfigurasi untuk IO-nya, jangan lupa untuk di-save. Soalnya apabila tidak di-save, maka dia tidak akan muncul, tag-nya tidak akan muncul pada menu programming seperti itu. Nah, configuration IO mapping. Nah, di sini muncul dia. Apabila tidak di-save, dia tidak akan muncul. Nah, ini terdapat tabel untuk lokal variable. Jadi dia hanya running pada program ini saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita buat contoh sederhana saja untuk start dan stop. Di-end-kan menggunakan stable rs name run start dan stop untuk reset, dan lampu merah sebagai output, lampu kuning sebagai output, lampu hijau sebagai output. Seperti ini. Nah, jangan lupa tadi untuk inputnya sendiri adalah NC. Jadi dia logikanya adalah satu terus menerus. Nah, maka di sini di program kita harus membuat not. Nah, caranya seperti bagaimana untuk membuat not pada function block diagram. Sebenarnya bisa kita mengambil not, setelah itu ditaruh di depannya sini. Daripada kita mengambil not, mendingan kita mengubah untuk fungsi dari rs ini, inputannya adalah not dan notnya. Nah, di sini ada caranya, buka properties, klik kanan properties. Nah, setelah itu dibuat negation yaitu not, dan negation untuk input 1 dan 2 adalah not semua. Dia akan muncul notnya. Setelah itu kita save, download, compile. Setelah dikompil, setelah itu di online. Ya, yang pertama sebelum mengonline kan, di sini kita harus setting up communication. Setting up communication ada di sini. Online setup communication. Nah, kita menggunakan apa nih? Apabila kita menggunakan USB, kita memakai Modbus. Modbus saja. Ini adalah COM4. Apabila kita menggunakan LAN atau Ethernet, kita menggunakan Modbus TCP. Kita aktifkan. Di sini saya menggunakan USB. Oke. Setelah itu kita connect, atau lewat sini atau bisa lewat sini juga. Connect. Di sini muncul different code. Jadi program yang ada di laptop kita atau PC kita itu berbeda dengan existing. Itu maka akan muncul different code seperti itu. Setelah itu download all. Tunggu. Yes.
Yes. Yes. Nah, setelah download selesai, maka dia akan meminta reboot. Jadi PLC meminta restart. Setelah restart selesai, kita konekkan lagi. Oke. Yes. Nah, di sini source oke, berarti program yang ada di PLC dan PC sama. Nah, setelah itu untuk monitoring kita klik debug dan live debug mode. Nah, di sini save. Nah, saya akan coba pencet tombol start. Nyala semua. Saya stop. Oke, stop lagi. Oke, stop lagi. Oke, tidak nyala karena dia untuk RS ini adalah dominan off gitu. Ya, sekian dari saya.